Kita diperlihatkan dua orang yang sedang melihat ke Jun yang dihampiri oleh Li. Mereka heran mengapa Li meminta maaf kepada orang bodoh itu. Yang dimaksud mereka adalah Jun. Di sini kita diperlihatkan Li sedang meminta maaf kepada Jun karena kemarin tidak mengucapkan minta maaf kepada Jun karena sedang terburu-buru untuk balik ke rumah. Mendengar hal itu Jun tidak ambil pusing, dia mengatakan sudah melupakannya. Seketika Li meminta Jun untuk menceritakan kisah dari Sekte Ironbone. Mendengar hal itu sontak kedua orang tadi mengatakan bahwa Sekte Ironbone tidak punya sejarah yang hebat dan sampah. Mendengar hal itu Jun lantas marah dan menatapnya dengan tatapan iblis. Kemudian Jun pun mulai bercerita tentang Sekte Ironbone bahwa sekte ini adalah sekte kuno dengan sejarah panjang. Mendengar hal itu Li menyuruh Jun untuk menceritakan lebih jelas. Jun pun melanjutkan ceritanya dan menanyakan Li apakah dia tahu tentang Laut Timur. Kemudian Li menjawab, ya, dia mengetahui bahwa di sana banyak terdapat binatang-binatang buas. Jun pun melanjutkan ya di sana terletak kota yang dinamakan Aolai, di sana terdapat dua gunung dan salah satunya bernama Ironbone. Di sini seperti Jun mengarang cerita untuk meyakinkan Li. Lanjut, kita diperlihatkan Jun yang mengenal pemimpin Sekte Ironbone pertama adalah Sun Wukong. Mendengar hal itu penduduk di sana bertanya-tanya apakah itu benar. Dan terlihat seorang pria menjelaskan bahwa semua yang diceritakan Jun itu tidak benar. Pria itu nampak geram dan bertanya siapa Sun Wukong itu. Jun lantas menjawab dengan asal mula Sun Wukong yang terlahir dari batu. Di sini kita diperlihatkan pria itu marah karena tidak percaya apa yang diceritakan Jun. Lantas pria itu menyuruh Li untuk tidak bergabung ke Sekte Ironbone. Kemudian Li bertanya kepada Jun, apakah keuntungan jika dia masuk ke dalam Sekte Ironbone? Mendengar hal itu Jun terdiam dan berpikir. Di sini Jun meyakinkan Li dengan cara mengingat bahwa pil yang telah dikasih Jun membuatnya sembuh seketika. Di sini Li terdiam dan mengingatnya, dan di sini Jun menawarkan lagi yaitu jika dia ingin menjadi Martial Art Emperor maka bergabung ke dalam sekteku. Mendengar hal itu pria tadi pun terkejut dia mengatakan bahwa Martial Art Emperor itu merupakan tingkat kultivasi tertinggi atau bisa disebut dewa. Tanpa basa-basi Li langsung menyatakan bahwa dia akan bergabung di Sekte Ironbone. Melihat hal itu penduduk di sana dibuat tak percaya. Tak lama kemudian muncullah sebuah sistem milik Jun yang menyatakan telah menyelesaikan tugas sampingan dan mendapatkan nilai kontribusi sebanyak 5 poin. Melihat hal itu pria tua tersebut keheranan karena Li ingin bergabung dengan sekte sampah itu. Di sini Li dengan gagahnya berkata bahwa dalam 3 tahun sektenya akan berkembang dengan pesat. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pria tua tadi marah karena Li bergabung dengan Sekte Ironbone. Di sini dia mengeluarkan aura merah di tangannya. Melihat hal itu Li langsung menghentikannya, dan dia berkata jangan menghancurkan sekte kita. Melihat seperti itu pria tua itu sangat kesal dengan tingkah laku Li. Tiba-tiba seseorang datang yaitu ayahnya si Jun. Dan meminta maaf atas kelakuan anaknya di sini kita dikasih tahu bahwa mereka memanggil pria tua tersebut dengan sebutan tetua Ma. Melihat hal itu Li pun merah kepada ayahnya karena tidak disetujui masuk ke dalam Sekte Ironbone. Kemudian ayah Li marah menghina dan mengancam bahwa kalau dia masuk ke dalam Sekte Ironbone dia tidak akan menganggapnya anak lagi. Mendengar hal itu Li pun seketika terdiam bingung, akan tetapi Jun menenangkannya. Melihat hal itu ayah Li memberikan Jun tantangan yaitu untuk menguasai teknik pedang yaitu 9 gaya memanfaatkan pedang di sini juga diceritakan bahwa teknik ini hanya 8 saja yang bisa dikuasai dari beberapa orang mencobanya. Jika kau bisa menguasainya maka aku akan mengakuimu. Melihat hal itu Jun lantas semangat. Kemudian dia membuka sistem miliknya dan membeli mantra pengetahuan utama untuk meniru seni bela diri tadi. Scene selanjutnya nampak sebuah buku muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba dia menutup buku tersebut dan di sini dia memulai pertunjukannya. Lalu dia meminta kepada Lu untuk memberikan pedangnya. Dan Jun pun memulai dengan tebasan pertama. Melihat hal itu ayah Li dan tetua Ma sontak terkejut, kemudian Jun melanjutkannya. Di tengah-tengah dia melakukannya dia berkata bahwa ini terlalu lambat. Tiba-tiba tebasan sangat kuat menghantam tanah. Melihat hal itu ayah Li dan tetua Ma terheran-heran. Tiba-tiba Jun terhenti. Kemudian tetua Ma menanyakan mengapa kau berhenti. Apakah kau belum menguasai gaya ke-9?
Mendengar itu tiba-tiba aura keluar dari sekitar tubuh Jun yang dinamakan aura alam. Di sini Tetua Ma terkejut karena Jun akan mengeluarkan gaya pedang alam yang sangat langka. Kemudian Jun menyuruh Tetua Ma untuk menahan serangan miliknya. Ledakan besar pun terjadi. Tetua Ma terkejut dengan kekuatan Jun yang sangat besar. Kemudian dia berkata tidak diragukan lagi dia adalah material art apprentice. Sambil melihat tangan Jun yang berapi-api. Selanjutnya kita diperlihatkan Tetua Ma yang berhasil menangkis serangan Jun. Melihat itu Ayah Li dan Tetua Ma terkejut dan berkata itu bahkan melebihi gaya ke-9 dalam berpedang. Seketika Tetua Ma memberi Jun hormat karena telah menguasai gaya berpedang dalam waktu 2 menit. Di sini Tetua Ma meminta agar Jun memberitahu bagaimana cara meningkatkan kultivasi sampai ke tingkat 5, kemudian pada saat Jun berbicara kepada Tetua Ma pria botak kamarin pun mencoba untuk menguping. Setelah memberitahu Tetua Ma, dia pun terlihat bingung karena metode kultivasi yang diberikan oleh Jun. Melihat atraksi tadi banyak orang sekitar meminta Jun untuk memberi arahan kepada mereka karena Jun telah mengeluarkan kekuatannya. Melihat hal itu Jun sangat senang. Dari kejadian itu banyak sekali orang yang mendatangi sekte milik Jun bahkan ada yang akan membayarnya. Mereka pun sampai menunggu berjam-jam untuk mendapatkan saran dari Jun. Dan tiba-tiba Ayah Li mendatangi Jun untuk meminta solusi. Kemudian Jun memintanya membayarnya. Mendengar hal itu Ayah Li sangat kesal karena hanya dia yang diminta 1000 tael sedangkan orang lain hanya 100 tael. Tetapi karena dia ayahnya Li maka Jun memberi diskon menjadi 1 tael saja. Mendengar itu sontak orang-orang di sana bingung. Dan mereka berlomba-lomba memasukkan anaknya ke dalam sekte Ironbone. Haha mata duitan sekali ya. Lanjut. Dan di sini mereka bertiga akan membuka perekrutan untuk menjadi murid. Scene selanjutnya Jun sangat serius dan giat menerima murid baru. Di sini dia teringat bahwa misi untuk merekrut murid sampai 100.000 berjalan sangat mudah sampai nilai kontribusi dan anggota sekte hampir selesai. Tiba-tiba sistem berbunyi dan mengatakan bahwa anggota sudah penuh dan jika dia masih melanjutkan maka akan dikenakan hukuman. Kita pun dikasih tahu bahwasanya jika ingin menambah anggota maka murid yang sudah diterima harus menyelesaikan misi. Tiba-tiba seseorang datang. Dia berkata kau yang sudah menghajar sekte Water Spring bagaimana aku akan membiarkanmu pergi. Dan kita dikasih tahu bahwa pria itu bernama Wei Yinu kita panggil aja Yinu. Di sini pun orang-orang di sana banyak menceritakan tentang Yinu. Di sini Jun bertanya kepada Li mengapa sekte peringkat 9 ditakuti oleh banyak orang. Terus Li menjelaskan bahwa di dalam sekte mereka terdapat sekte dari Holy Spring, di sini Yinu berlagak sombong dan menyuruh Jun meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba sistem muncul yang menyatakan beri pelajaran tetua pembuat masalah. Jun pun melihat Yinu dengan aura biru yang menyeramkan, di sini Li ingin mengingat Jun agar berhati-hati karena dia merupakan peringkat 12 akupuntur. Tetapi Jun menghiraukannya, dan mengajak Yinu untuk ke panggung sesampainya di panggung tiba-tiba Yinu sudah terkena tinju Jun dan Yinu membalasnya dengan pukulan di kepala Jun. Yinu pun mulai serius dan mengeluarkan aura birunya. Tiba-tiba pukulan datang mengenai lantai tetapi Jun dengan mudah menghindarinya. Pukulan kedua Lun datang akan tetapi Jun tanpa bergerak sedikit pun menahannya. Dan dia berkata apakah tetua Wei sudah serius. Scene selanjutnya Li terlihat khawatir kepada Jun tetapi Lu menenangkannya. Melihat tadi Jun tidak terluka karena terkena serangan Yinu dia pun marah dan memukul membabi buta ke arah Jun. Di sini terlihat Jun tetap santai karena dia memasang mantra anti kerusakan. Sampai Yinu pun terheran-heran, oleh karena itu Yinu langsung mengeluarkan jurus andalannya di sini kita lihat terdapat aura kuning di tangan Yinu dan mengatakan bahwa jika kau mati itu akan sangat terhormat. Melihat hal itu Li mencoba memberitahu tentang efek serangan itu yang merupakan seni bela diri tingkat menengah. Serangan pun didatangkan ke hadapan Jun. Tetapi dengan mudah menamparkan serangan itu sampai gagal. Melihat hal itu Yinu pun heran karena serangannya mudah dipatahkan oleh Jun, melihat hal itu Li pun terheran-heran. Kemudian Jun menantang Yinu untuk mengeluarkan teknik lainnya. Mendengar hal itu Yinu berdiam sebentar dan tiba-tiba dia berkata haha kehabisan. Seketika Yinu mengeluarkan pedang dari tangannya. Dan di situ bertulisan bahwa pedang itu ditempa oleh Master Fan. Di sini kita dikasih tahu bahwa Mas Fan merupakan orang penempa pedang terbaik di daratan bintang. Yinu berkata bahwa ini adalah kali pertamanya dia menunjukkan senjatanya di depan orang. Lalu Yinu menebaskan pedangnya terlihat aura karena tebasan pedangnya. Lalu Jun membuka sistemnya untuk membeli pedang dari sana.
Tetapi tanpa basa-basi Yinu langsung menyerang Jun yang sedang mengecek pedangnya. Lalu Jun mencoba mengetes seberapa kuat pedang yang ia gunakan, tidak disangka pedang Jun dapat memotong serang dari Yinu. Serta memotong pedang milik Yinu hingga patah dan serang Jun mengenai Yinu. Di sini rupanya efek serangan Jin sampai memotong tangan Yinu. Seketika Jun berkata dalam hati, apakah aku berlebihan? Jun pun meninggalkan Yinu, dan mengajak dua muridnya untuk pergi. Melihat hal itu pria botak dua orang tadi terheran seberapa kuat Sekte Ironbone. Kemudian pun mereka bertiga pergi dari kota tersebut. Dalam perjalanan Li meminta kepada Jun agar dia memperbolehkan pasangannya untuk masuk ke sektenya, kemudian mereka sedikit bercanda menanyakan pasanganmu itu pria atau wanita. Oke guys, sekian dulu untuk alur ceritanya. Jangan lupa subscribe and like guys, see you bye.